Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ngreina Diko, NIM 43141970. Kelas B Pendidikan Biologi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi metakognitif. Metakognitif adalah kesadaran seseorang tentang bagaimana ia belajar, kemampuan untuk menilai kesukaran suatu masalah, kemampuan untuk mengamati tingkat pemahaman dirinya, kemampuan menggunakan berbagai informasi untuk mencapai tujuan, dan kemampuan menilai kemauan belajar sendiri. Strategi metakognitif merujuk kepada cara untuk meningkatkan kesadaran mengenai proses berpikir dan pembelajaran yang berlaku, sehingga bila kesadaran ini terwujud, maka seseorang dapat mengawal pikirannya dengan merancang, memantau, dan menilai apa yang dipelajarinya. Strategi metakognitif ini merupakan istilah yang bagi banyak orang adalah istilah yang tidak asing, namun banyak juga yang tidak familiar dengan istilah ini. Bahkan bagi sejumlah guru, bisa jadi mereka telah lama menerapkannya di ruang kelas dalam pengajarannya, hanya saja belum mengenal istilahnya saja. Ulasan singkat dan sederhana ini mencoba membahas apa itu strategi metakognitif, mengapa hal ini penting untuk dipahami dan diterapkan, dan bagaimana cara melatih strategi metakognitif kepada peserta didik di kelas. Secara konsep, istilah metakognisi mengacu pada kemampuan seseorang untuk memikirkan tentang cara berpikir atau thinking about thinking. Cross dan Paris 1988 mendefinisikan metakognisi sebagai pengetahuan dan kontrol yang dimiliki seseorang terhadap cara berpikirnya atau aktivitas belajarnya. Dalam arti lain, metakognisi adalah kemampuan pembelajaran dalam merencanakan, mengontrol, mengevaluasi, dan merefleksi cara belajarnya sehingga menemukan strategi yang efektif untuk belajar secara mandiri dan mampu memformulasikan tujuan dan langkah-langkah yang akan diambil untuk pembelajaran lebih lanjut. Seorang pembelajar dengan kemampuan metakognitif yang baik akan dapat memprediksi sejauh mana mereka dapat memahami apa yang mereka pelajari dan apa yang harus dilakukan agar pembelajaran mereka lebih efektif. Dengan pemaparan, maka metakognisi tersebut maka apa yang dimaksud dengan strategi metakognitif adalah strategi atau langkah-langkah dalam melatih seseorang untuk membiasakan belajar dengan mengedepankan metakognisi. Strategi metakognitif melatih seseorang dalam belajar dengan mengedepankan kemampuan berpikir dalam skema pembelajaran reflektif. Contoh sederhana dari kognitif contoh sederhana dari metakognitif di mana siswa dianggap mampu menggunakan strategi pembelajaran metakognitif adalah contohnya, siswa A dan B diminta untuk menyusun sebuah teks naratif dalam bahasa Inggris. Siswa A kesulitan untuk memulai teksnya, sementara siswa B mulai menulis dengan menerapkan struktur dan fitur kebahasaan teks naratif secara sistematis sebagaimana yang telah dipelajari. Siswa A kemudian mencoba merefleksikan kembali teks-teks narasi berupa legenda-legenda populer, cerita-cerita yang pernah dia dengar, dan lainnya. Kemudian mengaitkannya dengan struktur teks yang pernah diajarkan di kelas. Tidak hanya sampai di situ, siswa A menemukan bahwa cara yang lebih efektif dalam memahami teks naratif adalah dengan mengidentifikasi teks-teks sejenis lainnya dan menjadikan sebagai model teks yang dapat ia ikuti sebagai pedoman penulisnya. Lebih lanjut, siswa A berpikir bahwa masing-masing teks memiliki kompleksitas
kompleksitas, perbendaharaan kata yang berbeda sehingga dia memutuskan untuk mencari teks naratif sejenis, misalnya legenda-legenda Nusantara yang memiliki kesamaan fitur. Contoh tersebut menunjukkan siswa A telah mampu menggunakan strategi metakognitif dalam pembelajaran di mana dia mampu mengidentifikasi kesulitannya, menemukan pemecahan masalah, merefleksi, dan mengevaluasi, menyusun roadmap pembelajaran yang akan dijalankan, dapat menyusun teks naratif. Dalam lingkup pembelajaran di sekolah, strategi metakognitif sangatlah penting untuk diterapkan. Sejumlah penelitian membuktikan bahwa mengajar strategi metakognitif mampu meningkatkan hasil belajar siswa dengan hasil yang positif. Anak yang sejak dini dilatih menggunakan strategi metakognitif menunjukkan hasil yang sangat positif pada hasil belajar dan adaptasi mereka, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Selain itu, menerapkan strategi metakognitif dapat menjadikan seseorang menjadi pembelajar mandiri dan pembelajar sepanjang hayat. Strategi metakognitif mampu melatih pembelajaran untuk mentransfer atau mengaplikasikan apa yang telah dipelajari pada konteks yang berbeda. Dengan strategi metakognitif, seseorang menjadi mampu mengukur keterbatasannya, apa yang harus dilakukan untuk memecahkan masalah yang ia hadapi, kemudian menyusun strategi belajar yang sesuai dengan gaya belajarnya secara mandiri sehingga hasil belajarnya dapat berakselerasi, bahkan mampu melampaui hasil mereka yang hanya berlandasan pada strategi kognitif seperti menghafal, memonik, dan seterusnya. Sebagai guru yang konsisten melatih strategi metakognitif pada siswa, kita tidak akan mendengar siswa berkata saya tidak mengerti, akan tetapi lebih pada mengapa tidak mengerti dan bagaimana cara agar saya mengerti. Penjelasan tersebut terdengar naif dan normatif, bahkan mungkin banyak yang bersikap skeptis dan menganggap melatih strategi metakognitif sangat sulit diterapkan di kelas dengan kondisi lingkungan belajar dan sederet permasalahan pendidikan kita di Indonesia. Padahal pada kenyataannya melatih strategi metakognitif dapat dilakukan dengan langkah-langkah sederhana. Pada intinya adalah membiasakan pembelajaran yang fokus pada pemecahan masalah, berorientasi proses, dan pembelajaran relatif. Mengapa pembelajaran relatif? Karena pembelajaran relatif merupakan level tertinggi dalam strategi metakognitif. Langkah-langkah sederhana yang bisa dilakukan diantaranya salah satu contoh yaitu pre-assessment atau self-assessment, di mana guru menulis pertanyaan terkait materi sebelumnya, meminta siswa untuk menuliskan pada selembar kertas tanpa menulis nama pertanyaan terkait tentang topik, kendala, tantangan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Guru meminta siswa untuk mendiskusikan mengapa kendala muncul, pemecahan masalahnya, dan apa yang akan dilakukan jika berada pada situasi yang sama. Baiklah, itu saja penjelasan presentasi materi tentang metakognitif dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.